Kita melaksanakan patroli pada hari ini di laut wilayah perairan Gresik. Banyak kapal-kapal niaga yang masuk ke Surabaya maupun masuk ke Gresik melalui perairan ini. Di samping kapal-kapal niaga, di wilayah perairan Gresik ini juga ada wilayah perairan yang menjadi fishing ground atau tempat nelayan-nelayan melaksanakan pencarian ikan. Ini akan menjadi sasaran kita nanti untuk melaksanakan patroli. Kita akan melihat alat tangkap apa yang akan digunakan oleh nelayan ini. Kita periksa dua kapal yang ada di depan. Kita tidak tahu kenapa. Setelah melihat kapal polisi, mereka merubah haluannya berarah balik. Tapi kita periksa saja. Dua-duanya menggunakan alat tangkap yang sama. Jaringnya ada di belakang yang ditarik oleh menggunakan tali. Dua kapal ini di awal sudah kita duga sepertinya menggunakan alat tangkap mini troll. Jaringnya bisa ditarik ya? Ditarik lagi jaringnya. Ini mereka sudah ada hasil tangkapannya. Di malam. Ya, jaringnya jaring apa? Jaring itu payang, katanya orang sana payang, Pak. Bapak bilangnya payang? Payang ya. Sering komunikasi sama perikanan tingkat 1 Jawa Timur. Sering komunikasi di sana. Istilah lain payang apa? Istilah lain payang kan banyak. Itu ada yang arat, ada yang WCW, ada yang bilang gitu, Pak. Kata Bapak itu troll gitu, bilang gitu. Troll? Ya. Ada yang menyebut juga sebagai troll? Enggak ada, kalau di kampung saya itu enggak ada. Jadi ciri-ciri jaring troll ini semua jenis ikan terjaring, termasuk ikan yang masih kecil. Jadi cara operasi jaring mini troll tersebut dengan menggunakan dua pemberat pada umumnya seperti itu, sehingga jaring ini akan sampai ke dasar laut dan menjaring segala jenis ikan, ada yang besar termasuk juga ikan-ikan kecil. Apa itu untuk biar ke bawah? Ya. Ya seperti itu lah. Ini sudah termasuk jaring kontrol. Ada pemberatnya. Ini kan pemberatan dari besi yang dipasang di papan. Jadi ini pasti sampai ke dasar ya, Pak? Ya, sampai ke dasar. Bapak tahu dampaknya kalau ini sampai ke dasar? Kenapa? Akibatnya? Nggak tahu, Pak. Pokoknya tahunya saja tuh yang penting. Anak saya bisa sekolah gitu aja loh, Pak. Terumbu karang bener? Enggak. Kalau ini kena karang tuh, Pak. Betul, kalau kena karang jaringnya sobek. Hancur semua. Enggak. Tapi bakalan yang jadi terumbu karang nggak bisa tumbuh karena ada ini. Iya, kan. Saya nggak tahu kan kalau itu kan. Ini tentu saja sangat membahayakan kelestarian sumber daya perikanan. Jika hal ini terus berlangsung, dapat kita pastikan 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan sudah pasti sumber daya perikanan di sekitar akan semakin berkurang. Tolong Pak, orangnya saja Pak, saya sendiri lah. Betul, nanti sama-sama. Ada telurnya Pak, kapalnya nanti masalah lagi Pak, masalah nanti saya Pak. Orangnya saja lah Pak, biarkan saya lah gitu Pak. Nanti kapalnya biar pulang Pak, biar bermasalah lagi nanti Pak. Kasih anak istri saya Pak. Ya sebenarnya mereka ke laut ini setiap hari hanya untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tapi tentu saja tidak juga dengan cara-cara yang merusak sumber daya perikanan seperti itu. Tapi hal ini tentu saja juga tidak kita bisa biarkan begitu saja. Perlu ada upaya peringatan, perlu ada upaya pembinaan supaya mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Kapal tersebut kemudian kita bawa ke Mako Satpol Air Polres Gresik untuk kita lakukan penanganan lebih lanjut. Samping kita melaksanakan patroli untuk memeriksa kapal-kapal nelayan dan bagaimana alat tangkap yang mereka gunakan,
kita juga menemui beberapa nelayan yang melaksanakan penangkapan ikan dengan jaring biasa. Udah ada hasilnya, Pak? Dapat lobster satu, Pak. Mana lobsternya? Itu nggak dapat yang besar. Jadi nggak bertelur kan? Ini udah 2 on ini, Pak. Itu paling besar itu. Enggak, ya Pada sampai jangan dibuang ada, juga on. ada telurnya nggak? Namun kita lihat juga dari sisi keselamatan mereka tidak sama sekali menggunakan life jacket ataupun pelampung. Nah, oleh karena itu tadi kita bagikan 2 life jacket rata-rata dalam satu perahu supaya mereka gunakan untuk keselamatan mereka di laut. Kepada semua rekan-rekan nelayan yang melaksanakan penangkapan ikan di laut, mari kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya perikanan supaya bisa terus-menerus kita rasakan, terus-menerus kita bisa nikmati sampai ke anak cucu kita tentu saja dengan menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan ketentuan, yang ramah lingkungan, yang tidak merusak sumber daya perikanan yang ada termasuk terumbu karang. Kita patut untuk menjaganya bersama-sama demi kelestarian dalam jangka panjang.